Pada video sebelumnya, di DC East isu keempat, DC Indonesia telah membahas sebelum berlanjut menuju DC East isu kelima dari seri DC East, kita akan membahas DC East seri A Good Day to Die. Dari komik miniseri DC East seri keempat yang sudah kita ceritakan sebelumnya, sebulan kemudian pada tanggal 4 September 2019, terbitlah spin-off A Good Day to Die. Yang sampai video ini diupload, seri ini menjadi komik one shot atau juga bakal hadir berjilid-jilid. Tapi nyatanya hingga di awal tahun 2021 ini belum ada lanjutan isu dari A Good Day to Die ini. Berbeda dengan kisah utamanya yang berfokus pada para anggota Justice League yang masih tersisa, komik ini mengambil sudut pandang sekelompok superhero lain yang berusaha untuk mencari solusi virus zombie dengan cara mereka sendiri. Nah, itu dia penjelasan singkat kenapa seri DC East ini tidak langsung berlanjut ke isu kelima. Seperti apa cerita DC East A Good Day to Die ini? Sebelum itu, DC East A Good Day to Die isu pertama. Isi 40 halaman. Tanggal rilis 4 September 2019. Miracle Man dan Big Barda tiba di Apokolips untuk mengecek kebenaran berita tentang hancurnya planet tersebut. Dan sesuai informasi yang beredar, yang mereka dapatkan hanyalah pecahan batu-batu planet yang sudah berhamburan di luar angkasa. Mr. Terrific meneliti seorang manusia yang sudah terinfeksi virus zombie. Meski punya pengetahuan yang luar biasa, ia sama sekali belum bisa menemukan petunjuk yang bisa menjadi penawar virus. Tak lama, sebuah alarm berbunyi. Ia ternyata sedang mengawasi pergerakan dari siapa saja yang berasal dari Apokolips yang ia yakini merupakan sumber dari virus tersebut. Alarm tersebut membawa Mr. Terrific tiba ke rumah Miracle Man dan Big Barda. Ia sebenarnya berniat untuk meminta keduanya membawanya ke Apokolips. Namun begitu mengetahui bahwa planet Apokolips telah hancur, Mr. Terrific mengubah rencananya. Rencana alternatif Mr. Terrific adalah menuju Court Industries untuk menemui Blue Beetle. Di Court Industries ada Booster Gold dan temannya Blue Beetle. Mereka dikejutkan dengan kehadiran ketiga superhero, Big Barda, Miracle Man, dan Mr. Terrific. Zombie pun masuk ke ruangan mereka, lalu zombie pun habis dibantai oleh mereka. Di luar gedung Court Industries, mereka berlima, Big Barda, Miracle Man, Mr. Terrific, Booster Gold, dan Blue Beetle mencari solusi untuk penawar virus itu. Namun tujuan mereka bertiga untuk mendatangi Court Industries ternyata tidak mendapatkan hasil. Sementara semua opsi sudah dilakukan untuk menghubungi Justice League dan Wonder Woman. Dan cara lain pun dianggap sudah tidak ada lagi. Satu-satunya solusi untuk menghilangkan virus zombie menurut Mr. Terrific adalah melalui sihir. Maka mereka pun berangkat menuju ke Inggris. Di kota Liverpool, seseorang dari kejauhan sedang berlari. Ternyata itu adalah John Constantine yang dikejar oleh sekelompok zombie. Nyawanya nyaris di ujung tanduk. Ia pun melihat mobil dan masuk ke dalamnya.
Ternyata si supir di mobil tersebut sedang melihat handphone, padahal virus menyebar melalui jaringan digital termasuk handphone. Hasil, si supir menjadi zombie. Lalu dengan ilmu sihirnya, Konstantin membakar si zombie. Dia pun bergegas mengendarai mobil itu dengan sekencang-kencangnya. Saking paniknya, mobil yang ia kemudikan menabrak mobil lain. Dan ternyata, dia belum lihai mengendarai mobil. Untungnya, Mr. Terrific muncul bersama Big Barda dan Miracle Man. Setelah menyingkirkan para zombie, Mr. Terrific meminta bantuan John Constantine mencari solusi untuk virus zombie. Sayangnya, John Constantine ternyata sudah mencoba menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan manusia yang terinfeksi, namun gagal. Ia pun menyatakan telah menyerah dan akan bersembunyi hingga semua masalah selesai. Tanpa membuang waktu, Mr. Terrific beralih ke rencana berikutnya, yaitu menggunakan mesin waktu milik Booster Gold. Mesin tersebut disimpan Booster Gold di Malibu, markas superhero Fire dan Ice. Sayangnya, lagi-lagi rencana mereka tidak berjalan mulus. Markas tersebut telah dikuasai zombie. Bahkan Fire dan Ice juga sudah terinfeksi. Big Barda dan Miracle Man lantas meminta yang lain untuk mencari keberadaan mesin waktu sementara mereka berdua menghadang para zombie. Kalah jumlah, keduanya pada akhirnya menemui ajal mereka. Sementara itu, Mr. Terrific, Booster Gold, dan Blue Beetle berhasil menemukan mesin waktu yang dicari. Tanpa disangka, sudah ada Wave Rider di sana. Seseorang yang diyakini Booster Gold tidak akan membiarkan mereka untuk menggunakan mesin tersebut. Di Oblivion Bar, Pocket Dimension, John Constantine meminta Bobo untuk mengambilkan botol minuman yang bisa membuat siapa saja yang meminumnya lupa ingatan. Setelah berdiam diri sejenak, John Constantine membatalkan niatnya. Alih-alih, ia memutuskan untuk kembali ke bumi dan menjadi pahlawan. Sesuai dugaan, Wave Rider tidak memperbolehkan mereka menggunakan mesin waktu. Di saat yang tepat, John Constantine muncul dan melumpuhkan Wave Rider. Belum sempat mereka menggunakannya, Big Barda yang sudah terinfeksi datang menyerbu dan langsung mencabut nyawa Mr. Terrific. Booster Gold bergegas menuju mesin waktu. Namun, tiba-tiba tubuhnya terjatuh. Ia merasa bahwa masa depan sudah hancur dan ia tidak pernah dilahirkan. Feelingnya tepat. Perlahan tubuhnya menghilang. Blue Beetle yang shock dengan musnahnya sahabatnya itu tidak menyadari keberadaan Big Barda yang tanpa ampun membunuhnya. Melihat kekacauan yang ada, Wave Rider berniat segera kembali ke dunianya. John Constantine mencegahnya dengan cara menggunakan sihir pengikat. Sialnya, hal tersebut sama sekali tidak berarti karena Blue Beetle yang sudah terinfeksi mendadak menyerang Wave Rider hingga tewas. Sesaat kemudian muncul Dr. Fate dan Zatanna. Mereka mendapat informasi dari Bobo tentang keberadaan John Constantine di sana, walau sayangnya terlambat datang untuk menyelamatkan yang lain. Dr. Fate pun lantas mengajak John Constantine untuk bergabung dengan mereka untuk bersiap menghadapi kehancuran dunia.
kali ini John Constantine tidak menolak. Tekan tombol like jika teman-teman suka dengan video seperti ini. Aktifkan tombol notifikasinya untuk update video-video terbaru. Tentunya dengan kelanjutan video DC Is ini. Salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia.